Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar Ismail dengan digit NIM terakhir 161 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan implementasi algoritma RSA atau reverse, Samir, dan Adleman. Nah, saya buat ini dari nol menggunakan Python 3 sebagai bagian dari tugas mata kuliah keamanan data dan kriptografi. Nah, jadi seluruh fungsi matematika mulai dari GCD, extended Euclidean, hingga modular exponentiation. Nah, ini saya implementasikan sendiri tanpa menggunakan library enkripsi secara instan ya, seperti import RSA atau from cryptography import. Nah, gitu. Jadi mari kita mulai. Nah, pertama kita menuju ke repo GitHub saya ya, yang sudah saya taruh kodenya di situ. Nah, ini tautannya, tinggal kontrol, kemudian klik. Nah, kita akan diarahkan ke sebuah GitHub yang berisikan kodenya ini. Nah, kodenya ini berisikan rsa manual.py, yang ini programnya nanti. Kemudian ada file readme-nya, ini ada pengantar singkatnya, kemudian langkah-langkah matematika RSA-nya. Nah, bisa Anda baca ya. Ini ada proses enkripsinya, kemudian deskripsi dan kelebihan dan kelemahannya juga, dan cara menjalankan program. Langsung aja kita kita buka aplikasinya, seperti Visual Studio Code bisa, Anti Gravity bisa, Cursor bisa. Nah, di sini saya buka Anti Gravity-nya ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan membuka folder baru untuk menaruh repo yang kita download tadi. Nah, misal kita buat project di sini dan membuat folder baru, project cryptography RSA. Nah, kemudian enter saja, kemudian select folder. Nah, di sini ini kita kosong ya, kita yes aja, ini kita silang. Kemudian kita buka terminalnya. Nah, di samping keyboard angka 1 ada yang miring, ini kita kontrol ini, yang tombol samping kirinya tombol 1, nanti otomatis terbuka terminal. Kemudian ya kita tunggu, kemudian kita ketik di spasi ini, kita copy ya, kita klik ini dulu. Nah, ini reponya, halaman reponya. Kemudian kita klik kemudian Ctrl C untuk menyalinnya. Kemudian kita klik kanan saja, kita klik enter. Sudah ya. Nah, di sini kita berisikan ini. Kita bisa open folder lagi kalau langsung ke foldernya langsung tadi. Nah, kita select folder yang ini sih, biar tidak bingung. Kita bisa melihat programnya ya. Nah, ini
kita tidak memakai import seperti kriptografi secara instan ya, kita hanya import secara random. Jadi di bagian satu ini adalah fungsi-fungsi matematika dasarnya ya, yakni untuk menghitung FPB-nya ya, atau BCD-nya untuk menggunakan algoritma bias. Nah, untuk memastikan E dan I adalah relatif 5 gitu. Nah, di bawahnya lagi ada fungsi untuk mencari inverse modulo menggunakan algoritma extended equilibria. Nah, ini berguna untuk mencari nilai kunci privat D. Nah, di mana D dikali E itu modulus Pi sama dengan 1. Tuh. Nah, kemudian ini untuk menentukan koefisien awal dan sisa awalnya ya. Dan ini bawahnya lagi. Nah, jika all ini lebih dari 1, maka E dan I itu tidak relatif prima. Jadi secara teori itu tidak mungkin jika dipilih dengan jadi untuk D ini harus bernilai positif ya. Nah, kemudian fungsi yang di bawahnya lagi ini untuk mengecek apakah sebuah angka adalah bilangan prima. Jadi itu hanya cocok untuk angka kecil. Untuk angka besar seperti secara realnya itu menggunakan algoritma Miller-Rabin. Jadi kita ini program ini untuk skala angka yang kecil ya. Untuk secara realnya itu menggunakan algoritma Miller-Rabin gitu. Jadi ini untuk sampai SQRT 6-nya ya. Dan ini untuk melompat dengan pola 6K+1 dan 6K+5 gitu. Nah, fungsi yang di bawahnya lagi ini untuk menghasilkan bilangan prima secara acak dalam rentang tertentu. Ya, lanjut untuk bagian yang kedua adalah pembangkitan kunci K generation ya, untuk membentuk kuncinya. Nah, di sini ada fungsi generate K pair ya. Nah, ini untuk menghasilkan public K N ya, dan privat K, J, dan N. Nah, ini berdasarkan dua bilangan prima P dan I. Nah, kita di sini itu menghitung modulus N-nya terlebih dahulu dengan N sama dengan P kali I. Yang kedua adalah menghitung fungsi Tautien-Euler. I sama dengan P-1 dikali I 1. Nah, yang ketiga memilih integer D sehingga E dan P N ini saling relatif prima. Yang BCD E, P nya itu sama dengan 1. Jadi biasanya E itu dimulai dari angka kecil seperti 3, 17 atau bahkan 6, 5, 5, 3, 7 agar enkripsinya itu cepat berjalan gitu. Nah, lanjut yang keempat itu ialah menghitung D-nya, yakni inverse modulo dari E terhadap P ya, Pn itu. Kemudian kembalikan public K, E, N dan privat K-nya. Lanjut ke bagian yang ketiga, yakni proses enkripsi dan dekripsi. Nah, fungsi enkripsinya ini untuk mengenkripsikan teks biasa, plain text, menjadi teks sandi, hypertext. Jadi rumusnya itu C sama dengan M pangkat G modulus N. Nah, ini diterapkan pada setiap karakter yang diubah ke ASC II ya. Nah, jadi untuk mengubah tiap huruf di plain text menjadi ASC I or, lalu pangkatkan dengan E dan modulo N. Nah, ini base eksponen modulus jauh lebih efisien di Python dibanding base eksponen modulus. Itu. Lanjut ke fungsi berikutnya, yakni deskripsi ya. Fungsinya ini untuk mendeskripsikan teks sandi hypertext tadi itu kembali menjadi teks biasa, menjadi plain text ya. Jadi rumusnya itu M sama dengan C pangkat D modulus N itu. Jadi
Jadi lakukan deskripsi pada tiap angka di Cippertext, lalu mengubah kembali dari ASCII ke karakter. Itu. Nah, kemudian kita gabungkan ke semua karakter tadi menjadi satu string secara utuh. Lanjut, bagian yang keempat ada demonstrasi program ya. Jadi ini program utamanya. Jadi yang pertama tampil adalah ya ini, implementasi ASA mulai dari nol. Jadi secara otomatis memilih dua bilangan prima secara acak, yakni antara 10 sampai 100 ya, agar mudah dibaca. Nah, untuk secara dunia nyatanya ya tadi ya, ribuan digit menggunakan algoritma yang tadi ini ke apa tadi ya itu. Nah, pastikan P dan Q nya itu juga berbeda. Nah, kita pastikan itu dalam rentang 100,300 agar inskripsinya itu enak. Kemudian kita menginputkan pesan dari pengguna, kemudian diproses inskripsinya dan deskripsinya, kemudian divalidasi keberhasilannya gitu. Nah, setelah penjelasan panjang lebar tadi, langsung aja kita langsung menjalankan programnya ya di terminal. Cukup gampang di Python kalau menjalankan program, tinggal kita klik Python ya, Python rsa manual.py sesuai nama file yang kita unduh tadi, yakni rsa manual.py. Nah, ini kemudian kita zoom agar lebih enak. Kita enter. Nah, ini akan muncul sebuah teks ya. Tadi ini akan muncul implementasi ASA mulai dari nol. Nah, kemudian kita coba masukkan teks. Nah, ini akan diproses. Apa itu? Misalnya menjadi hello RSA. Hello RSA. Nah, ketika kita mengetik hello RSA, jadi teks aslinya itu hello RSA ya. Kemudian dirubah menjadi Cippertext itu menjadi berupa array. Nah, ini berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi spasi ini dihitung menjadi karakter juga. Jadi nanti Cippertextnya ini juga ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Nah, kemudian programnya tadi kita mengembalikan dari Cippertext menjadi plain text lagi. Nah, mendeskripsikan kembali menggunakan kunci privat. Jadi hello RSA dan sukses inskripsinya dan deskripsinya berjalan. Nah, sekian untuk penjelasan apa itu kriptografi RSA ya. Untuk mengenai sejarah itu bisa dibaca di file MD tadi ya di sini. Nah, atau lebih tepatnya bisa Anda baca di sini agar lebih nyaman membacanya daripada di editor di GitHub lebih mudah penjelasannya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga ilmu kita bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.